Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang tata surya. Pasti kalian tidak asing lagi kan sama matahari. Nah, tata surya itu sendiri merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Sedangkan kalau sistem tata surya itu merupakan susunan benda langit seperti planet, asteroid, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Di sini seperti pada gambar, mulai dari yang paling kiri, saya akan jelaskan satu persatu tentang sistem tata surya. Ada matahari, lalu ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, lalu di tengah-tengah Mars dan Jupiter ada sabuk asteroid, ada Saturnus, Uranus, Neptunus, dan yang terakhir ada sabuk dari Kuiper. Ada komet dan asteroid. Seperti planet Ceres, Eris, sama Pluto sejak 2006 sudah dihapuskan dari sistem tata surya karena jaraknya yang terlalu jauh dan mereka merupakan planet kecil. Selanjutnya saya akan membahas karakteristik anggota dari tata surya, dimulai dari matahari. Matahari adalah bola gas raksasa yang menjadi pusat tata surya. Matahari ini adalah benda langit yang terbesar. Jadi seperti pada gambar sistem tata surya sebelumnya, pusatnya ini adalah matahari. Matahari sebagai bintang. Kenapa sih matahari bisa disebut sebagai bintang? Karena matahari itu bisa memancarkan cahaya sendiri. Jadi bintang itu bukan cuma sebuah nama benda, tapi juga sebutan untuk benda langit yang bisa memancarkan cahaya sendiri ya teman-teman. Kenapa matahari bisa besar, bintang yang besar? Karena jarak kita sama matahari itu dekat. Jarak yang paling dekat sama bumi itu matahari, jadi kelihatan besar. Lalu ada Merkurius. Merkurius itu planet yang paling dekat sama matahari, planet yang pertama dalam susunan sistem tata surya. Dia mempunyai jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari dan waktu rotasinya 59 hari. Revolusinya, ini revolusi yang paling cepat, yaitu 88 hari. Karakteristiknya, planet ini paling dekat sama matahari. Selain itu planet ini juga paling kecil, terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Warnanya abu-abu seperti yang terlihat pada gambar, tidak memiliki satelit dan tidak memiliki cincin, memiliki waktu rotasi yang tercepat dalam tata surya, tadi 88 hari. Selanjutnya Venus. Venus ini jaraknya 108 km dari matahari, waktu rotasinya 243 hari dan revolusinya 225 hari. Venus ini memiliki suhu yang sangat ekstrim, yaitu 462 derajat Celcius. Karakteristiknya biasa disebut bintang fajar atau bintang senja. Warnanya putih kekuningan dan merupakan planet paling cerah dalam tata surya. Seperti terlihat pada gambar, ini putih ada kuning-kuningnya seperti itu. Terus dia juga memiliki rata-rata suhu dalam tata surya, memiliki arah rotasi berkebalikan dari planet yang lainnya dan memiliki bentuk ukuran komposisi yang hampir sama planet bumi yang kita tinggali ini. Tidak memiliki satelit dan cincin, memiliki waktu rotasi terlama dan dalam tata surya dan satu-satunya planet yang punya waktu rotasi lebih lama dari waktu revolusinya. Yang ketiga adalah bumi, yaitu planet yang kita tinggali ini. Bumi ini berjarak 150 juta kilometer, waktu rotasinya 24 jam, dan revolusinya 365 hari. Suhunya sebenarnya 15 derajat Celcius, tapi bisa terasa lebih panas, yaitu 33 derajat Celcius. Karakteristiknya memiliki warna biru kehijauan seperti yang terlihat pada gambar, biru dari lautnya dan hijau itu dari pepohonan ya teman-teman. Terus planet ini adalah planet yang satu-satunya dihuni sama makhluk hidup, kita semua, hewan dan tumbuhan. Bumi ini terdiri dari komposisi 78% nitrogen, 21% oksigen, dan gas-gas lainnya. Permukaan bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Jadi warna biru itu disebabkan oleh warna lautannya. Terlihat begitu banyak lautan daripada daratannya. Perbandingannya seperti itu. Terus dia memiliki satu satelit, yaitu bulan.
dia tidak memiliki cincin. Di sini saya akan membahas bulan karena bulan satu-satunya satelit yang dari planet yang kita tinggali. Bulan ini tidak menghasilkan cahaya sendiri, jadi dia disupport oleh cahaya dari matahari. Berjarak sekitar 350.000 km dari bumi dan mengitari bumi dalam waktu 27 hari 7 jam 43,1 menit. Memiliki massa sekitar 7,3 kali 10 22 kuadrat kilogram, memiliki jari-jari sebesar 1737 km, memiliki gravitasi yang lemah, hanya 1/6 gravitasi dari bumi. Jadi kalau astronot ke bulan itu harus memiliki perlengkapan yang sangat lengkap karena ya gravitasinya itu rendah, jadi nanti melayang-layang, tidak memiliki atmosfer. Yang keempat ada Mars. Mars ini memiliki julukan planet merah karena bisa dilihat sendiri warnanya yang merah. Dia itu mempunyai jarak 218,54 juta kilometer dari matahari, rotasinya itu 25 jam dan revolusinya 687 hari. Mars ini terkecil kedua dalam tata surya setelah tadi planet pertama yaitu Merkurius, dan terdiri dari komposisinya 95% karbon dioksida, 3% nitrogen dan gas-gas lainnya. Memiliki 2 satelit alami yang bernama Phobos dan Deimos, tidak memiliki cincin. Tidak saya bahas satelitnya karena nanti akan terlalu panjang. Selanjutnya ada Jupiter. Jupiter ini merupakan planet yang mempunyai jarak sama matahari 776,43 juta kilometer. Waktu rotasinya 10 jam dan revolusinya 11 tahun. Wah, lama banget ya. Karakteristiknya dia merupakan planet yang terbesar dalam tata surya dan memiliki 89% hidrogen dan 10% helium. Warnanya itu berlapis-lapis seperti yang ada di gambar. Bagus ya, kombinasi orange sama putih. Jupiter ini merupakan planet dengan jumlah satelit yang alami terbanyak dalam tata surya, yaitu 79 satelit, mempunyai cincin, dan dia waktu rotasinya itu paling cepat di dalam tata surya. Selanjutnya ada Saturnus. Saturnus ini mempunyai jarak 1,4 miliar kilometer dari matahari, rotasinya 11 jam dan revolusinya 29 tahun. Warnanya kuning pucat, terus dia memiliki cincin. Cincinnya ini dari bongkahan es, terdiri dari 96% gas hidrogen sebagai komponen terbesarnya, memiliki 62 satelit alami yaitu Titan dan Rhea. Yang ketujuh ada Uranus. Uranus ini mempunyai jarak 2,9 miliar kilometer. Jadi semakin jauh sama matahari itu jaraknya semakin jauh ya, semakin banyak. Waktu rotasinya 17 jam dan revolusinya 84 tahun. Warnanya biru muda. Dia memiliki 27 satelit alami dan planet Uranus ini memiliki cincin secara vertikal. Vertikal itu ke atas ke bawah. Next ada Neptunus. Jaraknya 4,4 miliar dari matahari. Maaf. Waktu rotasinya 16 jam dan revolusinya 165 tahun. Wah, lama banget. Ini paling lama kelihatannya Neptunus. Planet berwarna biru. Birunya tadi biru pucat ya. Kalau Uranus, tapi kalau Neptunus ini birunya biru laut. Mempunyai 14 satelit alami, memiliki cincin dan merupakan planet dengan revolusi terlama ini. Terlama dalam tata surya tadi. Dia 165 tahun. Next ada komet. Komet ini seperti pada gambar yang sebelah kiri. Komet adalah benda langit yang berupa es padat yang mengelilingi matahari. Komet ini dinamai lintang kemukus kalau orang Jawa, guys, dan sering juga disebut sebagai bintang berekor. Jadi ekornya cahaya itu loh. Kedua, gambar sebelah kanan ada asteroid. Asteroid ini merupakan batuan yang terletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter tadi ya. Jadi kalau asteroid itu di zoom seperti ini bentuknya, tadi yang
kecil-kecil bintik-bintik seperti slide kedua di susunan sistem tata surya. Tadi kecil-kecil itu bintik-bintik itu kalau di zoom satu persatu dia bentuknya seperti ini, seperti pada gambar slide kedua tadi. Selanjutnya meteor. Meteor ini adalah seberkas cahaya yang dapat dilihat di langit saat itu sepotong kecil materi komet atau asteroid memasuki atmosfer dengan kecepatan tinggi dan terbakar karena pemanasan gesekan dari tumbukan potongan dengan atom dan molekul di atmosfer. Sesaat sebelum komet atau asteroid memasuki atmosfer, bumi mengapung melalui ruang antar planet. Hal inilah yang kemudian disebut sama meteoroid. Sekarang kita bahas masalah meteoroid, meteor sama meteoroid. Kalau meteor itu sebenarnya namanya masih melayang-layang bentuk es atau logam tadi di langit, itu namanya meteorit. Setelah terkena mau menuju bumi, dia berubah jadi panas dan bercahaya. Ini baru disebut sama meteor. Jadi sesuatu yang sering kita sebut itu meteor itu bukan masih melayang-layang di langit, tapi dia udah mau menuju bumi. Ketika sampai ke bumi namanya berubah lagi jadi meteoroid. Meteoroid ini harus sebesar bola golf dulu agar bisa sampai ke bumi. Terus meteoroid besar bisa meninggalkan kawah raksasa, terus mengakibatkan massa bumi bertambah 1 ton setiap harinya bahkan. Sedangkan meteoroid kecil bisa saja menjadi debu atau tersebar ke langit. Fun fact-nya, mungkin saja debu di atas meja kalian itu dari debu meteor ini, guys. Selanjutnya saya akan bahas dampak rotasi dan revolusi bumi. Tapi sebelumnya, apa sih rotasi bumi seperti pada gambar sebelah kiri? Rotasi bumi itu adalah saat bumi berputar memutari porosnya sendiri ya. Jadi kalau kalian pernah lihat globe terus kalian putar, itu kan bisa muter globe. Nah, itu namanya rotasi. Dia berputar pada porosnya sendiri. Yang kedua, revolusi bumi. Sesuai sama gambarnya, buminya itu mengelilingi matahari. Tadi kan punya lintasan sendiri ya di slide kedua. Nah, seperti itu. Revolusi itu pergerakan bumi mengitari matahari. Dampaknya ini bisa terjadi siang sama malam. Begini, kita bayangkan saja kalau kita menyentari sebuah bola. Ya kan, kalian pegang bola terus kalian kasih center deh. Nanti kan ada sisi gelap terus ada sisi terang. Ya begitu. Jadi kalau matahari itu berputar pada porosnya, setiap harinya kan berputar 24 jam. Nah, itu sisi yang kadang menghadap matahari dinamai sisi siang, makanya negaranya mengalami siang, dan sisi sebaliknya mengalami malam. Gambar sebelah kanan ini pembagian zona waktu. Pembagian zona waktu ini tadi kan bumi berputarnya sehari rotasinya 24 jam. Selain itu bentuknya yang bulat pepat, jadi bentuk bumi itu bukan benar-benar bulat tapi bulat pepat. Jadi terdapat 360 derajat bujur. Jika dibagi 24 jam maka setiap 15 derajatnya sama dengan 1 jam. Jadi makanya kalau di peta atau di mana itu kan ada garis-garisnya, itu pembagiannya. Jadi nanti kita bisa menghitung dari situ. Akhirnya disepakati kalau bumi itu ada 24 zona waktu dan ditetapkan bahwa yang 0 derajatnya itu ada di kota Greenwich di Inggris. Jadi patokannya kota itu, guys. Selanjutnya ada gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ini fenomena bergeraknya benda langit termasuk matahari dan bintang-bintang ya dari timur ke barat saat tampak dari bumi. Contohnya itu adalah saat matahari terbit dari timur
di pagi hari lalu bergerak seperti ke barat hingga terbenam. Jadi contohnya seperti kita naik motor terus melewati pohon-pohon itu kan kayak yang bergerak pohonnya, padahal itu yang bergerak kitanya. Nah itu seperti itu. Jadi matahari itu nggak bergerak, tapi yang bergerak kita, buminya. Selanjutnya ada pengaruh revolusi bumi bagi kehidupan di bumi. Yang pertama ada perubahan musim. Perubahan musim di sini bukan disebabkan oleh jaraknya sama matahari ya, tapi karena kemiringan sumbunya pada bumi itu, bumi miring. Jadi dia bukan berada di poros tuh, bukan seperti pada gambar ini loh. Bumi kan itu miring, di lintasannya miring kan. Nah, belahan bumi utara dan selatan itu memiliki 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, sama musim dingin. Setiap tanggal 21 Maret, belahan bumi utara sama selatan itu mendapatkan penyinaran dalam jumlah yang sebanding. Matahari tampak mulai bergerak ke utara. Terus daerah belahan bumi utara mulai mendapatkan penyinaran matahari lebih banyak. Pada saat ini daerah di belahan bumi selatan tuh mulai menerima penyinaran matahari yang makin sedikit. Jadi terjadilah musim gugur. Musim ini berlangsung hingga tanggal 21 Juni. Begitu seterusnya ya guys, dalam 1 tahun berubah 4 bulan sekali. Terus sedangkan kalau Indonesia ini berada pada daerah tropis yang hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan penghujan, karena di sini dilewati garis khatulistiwa atau garis yang membedakan antara belahan bumi antara selatan dan utara. Jadi kita ada di tengah-tengahnya. Next, ada gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari itu pergerakan semu matahari yang seolah-olah bergerak dari selatan ke utara dan kembali ke selatan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena bumi itu mengelilingi matahari dengan poros yang miring, sehingga condong ke matahari. Kadang kutub utara, kadang juga kutub selatan bagian bumi. Miringnya itu 23,5 derajat guys. Maka saat matahari kelihatan dekat sama ke utara atau selatan, pada bulan Desember bagian utara lebih jauh dari matahari, sedangkan pada bulan Juni itu utara lebih dekat sama matahari. Begitupun sebaliknya pada belahan bumi bagian selatan. Selanjutnya gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan sama matahari ini ada perbedaannya, kita lihat dulu ya. Pengertiannya gerhana bulan sekarang. Gerhana bulan ini terjadi saat sebagian atau seluruh penampang bumi tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Nah, seperti pada gambar ini terhalangi sama bumi, makanya jadilah gerhana bulan. Lalu untuk gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutupi bagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Ilustrasinya seperti itu, ini pengertiannya. Nah, untuk perbedaannya ini, gerhana matahari terlihat ketika cahaya matahari yang menutup bumi tertutup oleh bulan, sedangkan kalau bulan itu terjadi ketika cahaya mataharinya menuju bulan terkadang terhalang oleh bumi. Jadi yang menghalangi itu kadang kalau matahari yang menghalangi bulan, sedangkan kalau gerhana bulan yang menghalangi bumi. Selanjutnya ada pasang surut air laut. Yang terakhir, ini juga slide terakhir ya, nanti saya kasih videonya. Pasang surut air laut itu naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Kalian video sedikit. Pada saat bulan berada di atas kita, di permukaan bumi ada 2 gaya yang arahnya saling berlawanan. Gaya tarik atau gravitasi bumi mengarah ke bawah dan gravitasi bulan yang mengarah ke atas. Namun, besarnya gravitasi bulan di permukaan bumi sangat kecil dibandingkan dengan gravitasi bumi, sehingga kita sama sekali tidak merasakannya. Benda-benda di permukaan bumi tetap jatuh ke bumi, bukan naik ke atas, karena gravitasi bumi jauh lebih kuat. Lalu, bagaimana bisa gravitasi bulan yang jauh lebih lemah itu menyebabkan air laut naik?
Ini sangat tidak mungkin. Ibaratnya, sebuah balon gas mampu mengangkat beban 100 kg. Sangat mustahil. Fenomena pasang surut air laut karena gravitasi bulan terlihat mustahil, karena kita hanya melihat fenomena itu hanya sebagian. Kalau kita melihat keseluruhan secara utuh, maka baru bisa dipahami. Pertama, kita mulai dengan gravitasi bumi. Gaya tarik bumi menarik semua benda ke pusat bumi. Arahnya memusat ke pusat bumi. Besarnya seragam di seluruh permukaan bumi, sama besar, seimbang. Dengan adanya bulan, gravitasi bulan mengurangi sedikit besarnya gravitasi di salah satu sisi bumi. Akibatnya, besarnya gravitasi di permukaan bumi tidak lagi merata. Pada sisi yang berhadapan dengan bulan, gaya tariknya sedikit lebih kecil karena dikurangi oleh gravitasi bulan. Sedangkan pada sisi lainnya, gravitasinya lebih besar. Seolah-olah air laut ditekan pada satu sisi dan berakibat menggembung pada sisi lainnya. Apalagi pada saat bulan purnama, ada gravitasi bulan dan matahari di kedua sisi bumi yang berlawanan. Analoginya, sama seperti balon yang ditekan pada salah satu sisi, maka akan menggembung pada sisi lainnya. Ini juga terjadi pada air laut. Karena laut di seluruh dunia saling terhubung. Ketika air laut di salah satu sisi bumi mendapat gaya tarik ke bawah lebih besar, maka mengalami surut, menyebabkan air laut di sisi lainnya naik. Terjadi pasang naik air laut di sisi lainnya. Inilah alasannya mengapa air di kolam, sungai, dan danau tidak naik. Karena air kolam, sungai, dan danau, apalagi air di gelas, hanya berada di salah satu sisi bumi. Tidak saling terhubung di seluruh dunia. Untuk lebih memahami mengapa seolah-olah gravitasi bulan mampu mengangkat air laut, dapat kita analogikan dengan analogi berikut ini. Bayangkan sebuah timbangan yang benar-benar seimbang. Kedua lengannya sangat seimbang. Kemudian diberi beban yang sama 100 kg pada masing-masing lengan. Posisinya tetap seimbang karena bebannya sama. Lalu, pada salah satu ujung lengan diikat dengan balon gas yang memberi gaya angkat. Timbangan itu sekarang tidak lagi seimbang. Lengan yang diikat dengan balon gas terangkat naik. Kalau kita hanya melihat pada salah satu sisi, maka terlihat sangat tidak masuk akal. Mustahil balon itu bisa mengangkat 100 kg. Mengangkat 1 kg saja tidak mampu. Namun, ketika kita melihat secara utuh keseluruhan sistem, barulah kita bisa memahami. Seperti halnya pasang surut air laut, kita harus melihat secara keseluruhan untuk memahaminya. Jadi begitu ya presentasi saya hari ini. Tata surya itu luas banget dan masih banyak lagi yang belum bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya kalau ada kurang minta maaf. Sekian dan terima kasih, begitu PPT saya. Nanti kalau kalian tertarik pelajari sendiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.